فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita mengambil satu pokok pembahasan, yaitu terkait doa apa, Cahya? Yang barusan dibaca. Nah, yaitu doa ketika takut terhadap suatu kaum. Bacaannya apa yang dibaca? Abdullah. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Baik. Doa yang lain apa, Akbar? Naam, Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Pendek, ikhwan. Naam. Tapi manusia terkadang ya karena sudah terlanjur ketakutan mendominasi, lupa untuk berdoa. Dan bahkan pada sebagian kaum lebih parah lagi, ketika takut malah mintanya kepada apa? Kepada selain Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani, aghithni, aghithni. Nah, ada penjamret mintanya kepada apa? Kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, ini syirik. Syekh Abdul Qadir Jailani sudah wafat. Beliau tidak mampu untuk memberikan kemanfaatan sedikit pun. Bahkan tidak akan mendengar. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Kau tidak akan bisa memperdengarkan bacaanmu, doa-doamu, permintaanmu kepada orang yang sudah dikubur, sudah mati. Baik. Dan ini banyak kaum sufi, ya kawan, orang-orang yang terjerumus dalam pemahaman tasawuf. Nah, banyak khurafat-khurafat seperti ini. Ketika takut pada suatu kaum atau ada kesulitan, mintanya bukan kepada Allah, tapi mintanya kepada wali-wali, mintanya kepada tadi yang masyhur juga Syekh Abdul Qadir Jailani dan seterusnya. Nah, makanya dibuat kisah-kisah, bahkan sampai parahnya ya dibuat kisah bahwasanya seorang ibu yang minta tolong ketika anaknya meninggal, minta tolong kepada Syekh Abdul Qadir Jailani agar jangan sampai anaknya meninggal. Akhirnya malaikat dikejar oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian direbut nyawa dari si anak tadi dan dikembalikan. Sampai seorang muslim meyakini seperti ini, musyrik. Harus dari diri kita tidak benar. Mesti itu adalah kisah apa? Dusta, kisah palsu, dan banyak sekali, kawan. Kepalsuan-kepalsuan, kisah-kisah apa? Kisah-kisah batil yang beredar diceritakan. Bahkan sebagian tertulis di kitab tasawuf. Kedustaan atas nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal beliau, kawan, dari sisi biografinya dikenal termasuk dari sisi manhaj secara umum beliau di atas sunnah. Taib. Sebagian bahithun membahas tentang biografi beliau dan menyimpulkan demikian. Dikenal kesolehannya memang, cuman tadi biasa syaitan menghembuskan
dari rasa cinta kepada orang soleh, kepada seorang alim, akhirnya dipelencengkan sampai melampaui batas. Melampaui batas, meyakini dia punya mukjizat, karamah, dan seterusnya. Yang itu tidak pantas sebenarnya untuk disematkan kepada seseorang. Karena siapa saja meyakini seperti itu mampu menimpakan kemanfaatan atau mencabut kemandaratan dalam keadaan dia sudah mati, ini adalah keyakinan apa? Keyakinan syirik. Baik. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-21. Qala Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullahu ta'ala, ma yaqulu man ishtadda ghadabuhu aw 'arada lahu syaitan. Apa yang diucapkan oleh seseorang yang memuncak kemarahannya. Ya, kemarahan meledak-ledak sampai pada puncaknya. Apa yang dia ucapkan, atau apabila muncul syaitan mengganggunya, dan gangguan ini ya dia rasakan adanya gangguan dari syaitan, mendorong kepada was-was, mendorong kepada pikiran-pikiran yang tidak benar, mendorong untuk seorang berbuat buruk atau bersengketa dengan saudaranya. Ini termasuk apa? Dari gangguan-gangguan syaitan. Nah, ketika seorang merasakan ini, apa yang diucapkan? Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kapan saja syaitan menggodamu, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu sami'un alim, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah as-sami', zat yang maha mendengar. Mendengar semua keluh kesahmu, mendengar permohonanmu. Al-alim, zat yang maha mengetahui semua apa yang terjadi pada hamba-hambanya. Perhatikan pada ayat yang agung ini, ikhwan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Dan nazaghatu syaitan, godaan-godaan syaitan, itu sangat banyak bentuknya. Nah, maka kapan saja seorang merasakan adanya godaan dari syaitan, baik itu berupa was-was. Was-was itu godaan dari syaitan. Nah, was-was dalam salat, was-was bahkan dalam keimanan, seperti nanti akan kita bahas di bab yang ke-22 secara khusus. Godaan syaitan yang berupa was-was. Karena pintu was-was ini, ikhwan, yaitu di antara pintu yang dimampui oleh syaitan untuk apa? Untuk dia masuki dan untuk menyeret umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam kejelekan-kejelekan. Karena ketika dia tidak mampu melalui pintu yang besar menjerumuskan dalam keburukan-keburukan, dia akan beralih minimalnya pada was-was. Ditimbulkan was-was. Demikian pula di antara bentuk godaan syaitan yaitu at-tathbitu 'anil khair, dihalang-halangi dari kebaikan. Di godaan syaitan ditimbulkan pada dirinya kemalasan, digoda. Nah, yaitu dari hal-hal yang baik pokoknya ingin dialihkan agar tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Atau dialihkan, seandainya tidak bisa dialihkan pada yang buruk, maka dialihkan kepada yang masih baik tapi yang rendah.
Jadi syaitan punya banyak sekali cara. Makanya kawan, kapan saja kita merasakan kok kita ada kemalasan pada amalan kebaikan. Contoh yang paling banyak terjadi misalnya malas untuk berangkat ke majelis ilmu. Ini tathbit dari syaitan. Ya karena memang kalau hanya sekadar melihat sisi faedah duniawi, ya kita tidak akan dapat duit belajar ngaji. Belajar ngaji tidak dapat duit. Tapi jelas langkah-langkahnya langkah-langkah yang luar biasa, langkah-langkah yang utama. Makanya ketika ada kemalasan harus sadar, oh ini berarti ada godaan dari syaitan. Ada godaan dari syaitan. Bahkan kita yang sudah berada di majelis ilmu, ketika menghafal ada penurunan semangat misalnya, malas dalam menghafal, ini ada godaan dari syaitan. Maka fasta'idz billah, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Ngapal ngantuk terus misalnya, ya Akmal misalnya, misal saja Akmal, atau yang lainnya lah. Tayyib lagi baca kok ngantuk terus, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang betul, baca ta'awudnya yang betul biar syaitannya pada lari. Masih ngantuk pindah tempat. Karena Nabi SAW dulu akhwan ketika beliau tertidur di suatu safar, ketiduran bersama dengan para sahabat. Namanya safar pada saat itu kan luar biasa beratnya. Dan biasa Nabi SAW kalau sudah di akhir malam arras, yaitu istirahat di saat safar di akhir malam. Sudah tidurnya di akhir malam. Akhirnya waktu subuh tidak ada yang terbangun. Baik Rasulullah maupun para sahabat baru terbangun ikhwan ketika matahari sudah mulai meninggi, sudah panas dan terkena sinar matahari, maka sebagian sahabat terbangun. Abu Bakar terbangun, tapi Abu Bakar seorang yang pemalu, dalam artian beliau tidak berani untuk membangunkan Nabi SAW. Kemudian bangunlah Umar, Tayyib, dan para sahabat. Mereka orang-orang yang sangat beradab. Tidak akan berani mereka membangunkan secara langsung tidur Nabi SAW. Karena selain sebagai bentuk penghormatan kepada beliau juga apa? Karena tidak tahu apakah di saat tidur tersebut Nabi sedang menerima wahyu atau tidak. Karena di antara metode turunnya wahyu adalah melalui mimpi. Dan sampai ketika Nabi sedang menerima wahyu dalam mimpinya kemudian diganggu. Makanya para sahabat tidak membangunkan. Cuman Umar punya ide. Akhirnya beliau berzikir yang keras, bertakbir Allahu Akbar. Dengan suara kerasnya Umar dalam zikir, Nabi mendengar dan terbangun. Akhirnya mereka pun salat subuh, memerintahkan azan, memerintahkan Bilal untuk azan, baru salat qabliyah subuh, kemudian iqamah dan salat subuh. Kenapa? Karena sudah terlanjur keluar waktu. Sudah matahari naik tinggi kan sudah keluar waktu subuh, tapi mereka bangunnya pas itu, berarti waktu salatnya ya pas itu, jangan ditunda-tunda, berarti langsung azan, salat qabliyah subuh, kemudian salat subuh, demikian. Setelah itu Nabi SAW perintahkan apa? Perintahkan untuk pindah tempat. Atau sebelum itu bahkan ketika mau salat sudah diperintahkan untuk pindah tempat, karena tempat ini dihadiri oleh syaitan. Makanya antum kalau duduk di pojok sana ngantuk-ngantuk saja, pindah tempat. Mungkin syaitannya nempel antum, goda. Cari tempat, pindah tempat kalau masih ngantuk. Setelah ta'awud masih ngantuk, pindah tempat. Jangan malah ngantuk, kemudian melosot-melosot akhirnya baring. Ya Mujahid, misalnya.
Baik. Ini contoh dari nazaghatus syaitan, di antara bentuknya adalah tathbitun minal khair. Nah, yaitu menghalang-halangi dari kebaikan. Dan banyak sekali contoh ikhwan bagaimana kita teliti pada diri kita sajalah. Banyak hal di mana kondisi kita ikhwan tadinya sudah mau semangat, tiba-tiba ada hal yang menjadikan kendor semangatnya. Nah, ketika kita kendor semangatnya, di antara sebabnya syaitan. Maka fasta'idz billah, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan syaitan. Biasanya semangat salat berjamaah, kok tiba-tiba malas, ada azan, masih saja pengen duduk-duduk, pengen nyantai. Nah, ini fasta'idz billah, minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Juga bentuk nazaghatus syaitan ikhwan yang ketiga, hathun 'ala syarr. Yaitu dorongan untuk berbuat buruk. Secara umum tiga ini. Dari semua jenis keburukan-keburukan yang diupayakan syaitan, godaan-godaan yang melakukan oleh syaitan ikhwan, tidak keluar dari tiga jenis ini. Kemungkinannya itu was-was, kemungkinannya itu bentuknya untuk menghalangi dari kebaikan, atau mendorong pada keburukan, didorong pada keburukan. Tayyib, wal'iyadzu billah. Pada semua itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan fasta'idz billah, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Dengan mengucapkan apa, Fatur? Untuk menunaikan perintah Allah fasta'idz billah, maka apa yang antum ucapkan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu sami'un alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sami'un alim. Sehingga seandainya menambahkan dua nama ini juga tidak mengapa. Seperti dia mengucapkan a'udzu billahi sami'il alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Untuk mengamalkan apa yang disebutkan dalam ayat. Karena setelah memerintahkan fasta'idz billah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua nama dari Asmaul Husna, yaitu As-Sami'ul Alim. Baik. Walaupun sighah secara umum yang masyhur ikhwan, dan itu juga yang datang nas paling kuat, riwayat paling kuat tentang ta'awudz yang dibaca di dalam salat, yaitu dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Kita masuk pada hadis yang ke-115. Qala Syekhuna hafizahullahu taala wa an Sulaiman ibn Surat. Qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani. Dulu aku dalam keadaan duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dulu aku sedang duduk-duduk bersama Nabi. Dan ini kebiasaan para sahabat, bermajlis mulazamah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil ilmu, bimbingan dari beliau. Dan inilah yang hendaknya kita upayakan ikhwan, duduk-duduknya kita, duduk-duduknya antara ifadah atau istifadah, antara memberi faidah atau mengambil faidah. Jangan sampai tidak ada sama sekali ketika kita bermajlis faidah yang diambil. Wa rajulani yastabbani, dan dua orang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sedang saling caci maki, sedang tengkar, yastabbani, saling melakukan perbuatan sab,
yaitu apa? Saling mencaci, tengkar, ejek-ejekan, mudahnya itu. Fa ahaduhuma ihmarra wajhuh wa intafakhat audajuh. Maka salah satu dari kedua laki-laki tersebut ya karena tengkar, satunya marah. Ihmarra wajhuh, memerahlah wajahnya. Biasa orang marah wajahnya memerah. Wantafakhat audajuh, kemudian apa? Urat-urat menegang. Ya tegang, urat-uratnya, wajahnya memerah. Seandainya dia tidak bisa menahan diri, bisa tangannya memukul, kakinya menendang atau yang lainnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inni la'alamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid. Sungguhnya aku betul-betul tahu satu kalimat, seandainya dia mengucapkannya maka pasti akan hilang apa yang dia dapati pada dirinya berupa apa? Kemarahan. Apa itu? Lau qala a'udzu billahi minasyaitan dhahaba anhu ma yajid. Seandainya dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitan, tentu akan hilang darinya apa yang dia dapati berupa kemarahan. Hadis akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis muttafaqun alaih ikhwan, dan dalam hadis ini sangat jelas bagaimana sebab wurudnya hadis, sebab datangnya hadis tersebut, yaitu tentang kasus dua orang sahabat yang sedang apa? Bertengkar. Kemudian satunya kelihatan marah sekali, wajahnya memerah, urat-uratnya menegang. Maka Nabi membimbingkan untuk bisa menghilangkan kemarahan tersebut dengan membaca apa? Membaca apa, Zakaria? Tayyib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, dibaca bacaan tersebut. Aku meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maka bacaan ini ikhwan, bacaan yang dinamakan dengan apa? Bacaan ta'awudz. Bacaan yang penting, disyariatkan dalam banyak hal. Yang secara umum pokoknya kapan saja kita merasakan adanya apa? Godaan syaitan. Marah itu kan juga dari syaitan, ikhwan. Kemarahan itu dari syaitan. Makanya dibimbingkan untuk ta'awudz. Demikian pula ketika ada was-was, ketika salat ikhwan ada was-was, pikirannya tidak jelas kemana, lagi salat, pikirannya makanan misalnya, nanti mau bikin masakan apa, tayyib. Apalagi kalau hari-hari tidak ada makan siang, nanti mau habis sholat duhur mau ini mau itu, misalnya sudah dirancang ketika sholat. Nah ini dari syaitan. Maka ketika dapati itu ya baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian apa? Meludah ke sisi kiri 3 kali. Dengan sedikit saja, kecil. Jangan diludahkan ke teman yang di sisi kirinya. Malah muncul syaitan yang lain. Antum ingin berlepas diri dari godaan syaitan, antum meludah ke sisi kiri, muncul syaitan yang lebih besar. Jadi kerusakan lebih besar. Yang tadinya sholat tenang-tenang, tiba-tiba ada geruduk-geruduk, ternyata ada pukul memukul gara-gara salah satunya salah menunaikan sunnah. Makanya bacaan ta'awudz penting. Ketika kita mau membaca Al-Quran juga ta'awudz, agar ketika membaca Al-Quran selamat dari godaan-godaan syaitan. Dan penting, kenapa ikhwan? Agar bisa istimrar ketika membaca. Kemudian juga tidak merasa berat ketika membaca.
Karena tadi perasaan berat ketika membaca kan juga dari syaitan. Di antara sebabnya. Kemudian kemalasan ketika membaca. Makanya ta'awud di awal ketika kita mau membaca Al-Qur'an itu penting. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Nah, jika engkau mau membaca Al-Qur'an maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Baik. Dan syaitan menggoda dalam semua hal. Nah, bahkan ingin bergabung dengan kita dalam banyak hal, makan, minum, tidur. Semuanya ingin ikut nimbrung. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengganggu. Bahkan ketika dalam kehidupan suami istri, ingin ikut nimbrung, makanya diperintahkan untuk jangan lupa membaca doa, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum menggauli istrinya, agar syaitan tidak ikut nimbrung. Baik, barakallahu fikum. Ini bab yang ke-21. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu. Alhamdulillahirabbil alamin.